Tuhan anak itu anak Tuhan gitu. Terus berarti ada Tuhan Bapa yang di surga sana. Nah itu sebuah kesalahan fatal. Itu dikritik dengan Allah dalam Al-Quran ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum. Itu ada. Kemudian ada lagi apa? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kamu mengatakan tentang Tuhan itu kecuali yang benar. Innamal masihu ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa anak Maryam itu bukanlah Tuhan. Itu hanya utusan Allah. Manusia biasa. Ya memang Isa itu muncul dalam alam dunia ini dengan beberapa keajaiban. Lahirnya tanpa ayah. Kan penuh keajaiban ya. Ini bagi kanggone tiyang sing mboten patya gumunan ya. Kangge tiyang sing gumunan, wah, ini luar biasa. Sakit lahir tanpa bapa. Kinten-kinten mriki kathah napa tunggale kados Nabi Isa. Mboten nggih. Iku enten bapake tapi kadang-kadang mboten jelas nggone. Nah niki pancen mboten enten bapakipun. Sehingga nalika semanten Siti Maryam niku dipun fitnah dening masyarakatipun sebagai niku wanita sing mboten sae. Padahal niku Siti Maryam niku sejak alit wanita salehah. Manggone niku teng mihrab. Memang sampun dipun nadharaken dening bapakipun Imran niku nek gadhah putra badhe dipun wakafaken dipun baktikan kangge masjid. Nah ternyata kok putri nggih sesuai nazarnya nggih akhiripun tetap panggenanipun teng mihrab di bawah bimbingan Nabi Zakaria niku. Yang surat Al-Imran niku enten niku nggih. Wanita salihah kok kemudian tiba-tiba mengandung punya anak sehingga masyarakat tidak mungkin Siti Maryam itu wanita yang jahat atau wanita yang nakal lah istilahnya nakal. Nah itu keajaiban. Akhiripun nalika sampun lahir, nah niki Nabi Isa piyambak sing dipun paringi dening Allah mukjizat saged ngungel maringi jawaban dumateng masyarakat. Nah, keajaiban-keajaiban semacam itu kangge tiyang-tiyang ingkang ngrupaken umatipun Nabi Isa dianggap sebagai hal-hal yang di luar kebiasaan manusia sehingga kemudian menjerumuskan mereka mengkultuskan Nabi Isa bukan manusia biasa. Ini adalah anak Tuhan. Tapi itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan sehingga tidak seharusnya dan tidak boleh dilakukan. Nah, Islam Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ugi ngaten. Ugi sampun ngengetaken dumateng kita sedaya ampun ngantos kados umat Nasrani kados mekaten. Rasulullah dawuh mekaten. La tutruni kama atrat an-nasara ibna Maryam. Sira kabeh kaumku, masyarakat muslim, wong-wong mukmin, aja ngultusake ingsun, aja ngultusake aku, aja memuji-muji sing nemen marang aku, marang ingsun kaya dene wong-wong Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Innama ana abduhu. Sesungguhnya aku Muhammad ini hanyalah hamba Allah. Terus Rasulullah Muhammad menawi napa ngarani piyambakipun menika hamba Allah. Mboten sinten-sinten, seorang hamba. Bahasa kasar ini kok babu, budak. Pesuruhnya Allah sing dikongkon dening Allah. Innama ana abduhu. Ya, sesungguhnya aku hanya hambanya Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Mila sira kabeh nek nyeluk aku ya sebut aku iki abduhu wa rasuluh, hamba Allah lan utusanipun Allah. Ora usah luwih sangka iku. Nah, terus malah milanipun kadang-kadang sebagian tiyang menika mboten purun berlebihan dalam memuji Rasulullah tentang menggunakan kata sayyidina misalnya pun. Tapi niku nggih mboten napa-napa. Keranten enten setunggalipun hadis tapi hadis niki tingkatanipun nggih mboten sahih. Tapi mengatakan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam setunggal wekdal enten setunggalipun tiyang ingkang nyebut dumateng Rasulullah menika ya sayyidana ya ibna sayyidina, wahai tuan kami, wahai anak tuan kami, ya khairana wa ya ibna khairina, wahai yang terbaik di antara kita atau putra yang terbaik di antara kita. Nah, nalika mireng puja-puji ingkang kados mekaten menika Rasulullah dawuh napa? Rada nyeneni tiyang kala wau. Rasul nyeneni ya. Alaikum bi qaulikum. Nah, apa artinya? Hentikan dengan ucapan sampean ingkang kados mekaten. Aja ngomong ngono. Iku ora apik, ya. Iku keduren ya. Berarti mengatakan Rasulullah mboten purun dipuja-puji kados mekaten ya. Nah, wala tastahwiyannakum asyaiton. Aja sampai sira dibujuk setan. Kepinginan untuk memuji Rasulullah secara berlebih-lebihan sampai melampaui batas itu kan berarti kipas-kipas saking setan gitu ya. Ampun ngantos purun sampean dibujuk kalian setan kados mekaten. Lajeng Rasulullah jawab, ana Muhammad bin Abdullah. Aku iki Muhammad anake Pak Abdullah. Anake Abdullah. Ana Abdullah wa rasuluhu. Aku mung sak derma hambane Allah lan utusane Allah. Terus sami kalian hadis ingkang pertama kala wau, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati. Demi Allah, saya ini tidak ingin kalian semua mengangkat memuji-muji aku melebihi derajat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi kalau status saya hanya hamba Allah, Rasul, ya cukuplah itu. Tidak usah terlalu berlebihan. Nah, sehingga memang hadis ini riwayatnya riwayat tidak sahih Muslim ya, tapi bagi yang memegang hadis ini mungkin kurang mau untuk mengatakan sayyidina, tapi boleh saja seandainya mengatakan sayyidina juga tidak boleh. Apa alasannya? Karena pada sebuah hadis riwayat Muslim, ini yang hadis ini riwayat Muslim, Nabi mengatakan begini, qala Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuan dari anak Adam nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah piyambak nyebut piyambakipun sayyidu waladi Adam. Sayyid itu kan tuan. Jadi aku adalah tuan anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Wa awwaluman yanshaqqu anhul qabr. Kuburan yang paling pertama meletek ini terbuka kuburan Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa, dan orang pertama yang akan memberi syafaat dan yang diberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Muslim. Rawahu Muslim, ini hadis sahih. Sehingga tentang penyebutan sayyidina itu ya boleh-boleh saja. Karena ada hadis sahih yang mengatakan Nabi sendiri menyebut ana sayyidu waladi Adam. Tapi hadis yang pertama tadi memang tidak sahih, yang menggambarkan Rasulullah tidak mau dipuji-puji berlebihan sampai menyebut ini begini. Cukup abduhu wa rasuluh. Itulah ketawaduan Rasulullah terkait statusnya di hadapan Allah, dan agar kita umatnya tidak melampaui batas sehingga masuk ke jurang kemusyrikan sebagaimana ingkang sampun dipun alami dening tiang-tiang Nasrani yang sampai menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi salah ya, menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nggih Rasulullah ya. Rasulullah Isa alaihi salam. Nah, peringatan Maulid kalau ada unsur-unsur kultus yang berlebihan itu juga tidak boleh. Kita harus biasa sebagai tanda rasa cinta, suka kita kepada Allah. Nanti mungkin akan kita kupas sedikit tentang sholawat Nabi ya, tapi ya mungkin nanti ada bagiannya. Karena beberapa orang mungkin di kalangan orang-orang yang awam, orang awam itu adalah orang yang tidak mengerti, tidak belajar ilmunya, tapi hanya ikut-ikutan. Itu kemudian akhirnya memuji Rasulullah, kadang-kadang sampai melebihi memuji Allah. Mengharap syafaat Nabi Muhammad melebihi mengharap maghfirah dan rahmat kepada Allah. Gimana betul?
saking anunit marang Rasulullah kadang harapan untuk mendapat syafaat Rasulullah itu seolah-olah melebihi harapan mendapat maghfirah dan rahmat Allah. Padahal untuk masalah pemberian ini Allah sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah sak temene ingsun iki parek. Fastajibuli wal yu'minu bi. Silakan kita berdoa langsung kepada Allah, insyaallah Allah akan mireng. Allah badhe ngrungokaken. Terus kadang-kadang mengatakan enten pemahaman ingkang kemudian keliru di kalangan masyarakat awam, seolah-olah yang akan menyelamatkan kita adalah syafaat Nabi Muhammad. Ya memang itu ada syafaat Nabi Muhammad, tapi Allah itu adalah Tuhan kita yang lebih hebat dari Rasulullah, yang setiap saat bisa kita mintai maghfirah, rahmat kita, nikmat dan macam-macam. Kenapa kita kemudian melebihkan permintaan, permohonan, harapan kita kepada Nabi Muhammad melebihi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu termasuk kesalahan niat yang boleh jadi bisa menjerumuskan kita ke dalam kultus kepada Nabi Muhammad yang melebihi yang seharusnya. Mencintai oke, tapi yang sampai memuja-muji melebihi batas yang sewajarnya itu menjadi rawan kepada kemusyrikan. Nah, itu tadi masalah niat. Niat kita menyelenggarakan maulid. Kalau niatnya bagus, tidak apa-apa. Kalau ada unsur kultus yang berlebihan, apalagi unsur kemusyrikan, itu tidak boleh. Karena kemusyrikan itu, tapi alhamdulillah, misalnya di kalangan orang Syiah niku penghormatan terhadap Husain niku masya Allah luar biasa. Sehingga ketika mereka dalam suatu masalah niku seorang menyeru kepada ya Husain, memanggil Husain. Seolah-olah Husain itu adalah Tuhan gitu ya. Kenapa tidak memanggil Allah? Itu orang-orang Syiah yang sudah melampaui batas ya. Itu sebuah contoh. Tetapi untuk Nabi Muhammad memang salah satu keunggulannya agama Islam itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membentengi Nabi Muhammad ini dari kultus individu. Melalui apa? Kalimatus syahadatain. Dua kalimat syahadat itulah yang membentengi umat Islam dari kultus individu terhadap Muhammad. Sehingga tidak sampai melampaui batas seperti orang Kristen. Kenapa? Seorang muslim harus bersyahadat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu benteng pertama. Benteng kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi dua kalimat syahadat ini dipegang oleh semua umat Islam. Dan ini menjadi pintu kunci sehingga menjadi benteng yang paling tidak akan menghalau atau melindungi setiap faham atau pikiran umat Islam untuk mengkultuskan Nabi Muhammad melebihi dari status sebagai Rasulullah. Nah, kalau di dalam agama Kristen tidak punya syahadatan ini. Tapi dalam agama Islam ada. Jadi ini hikmahnya sehingga yang terlalu jauh mengkultuskan Nabi Muhammad tidak banyak. Nah, tapi ya perlu kita hati-hati gitu saja. Jadi kita sudah diberi modal tameng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah melalui dua kalimat syahadat, dan itu merupakan rukun Islam kita. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang bukan Allah ya bukan Tuhan. Itu kunci pertama. Kunci kedua, kalau seandainya ada yang menuhankan Muhammad, tidak bisa. Soalnya syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Atau kadang-kadang abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi ini alhamdulillah umat Islam insya Allah umat yang lebih terselamatkan dari kemusyrikan atau mungkin dari sikap yang melampaui batas kados napa ingkang sampun dipun alami dening umat-umat Nasrani lan lindu-lindunipun. Salajengipun masalah dos pundi kita
melaksanakan acara maulid menurut Muhammadiyah mengikuti kaidah usul fikih gitu. Dalam usul fikih niku enten kaidah mengatakan al aslu fil ibadat at-tahrim atau al-man'u atau at-tauqif. Hukum dasar untuk setiap bentuk ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Illa ma dalat dalil ala al-amri bihi aw la tasyri'ihi. Jadi segala bentuk peribadatan dan itu pada mulanya haram, tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Jadi yang tidak diperintahkan tidak boleh dilakukan. Makanya ibadah tidak boleh ngarang-ngarang. Meskipun kita anggap bagus. Misalipun ngeten, salat Isya niku pinten rakaat? Sekawan gitu. Nah, aku tak kepengin salat sing luwih apik, luwih akeh. Aku salat Isya 8 rakaat. Angsal apa mboten? Mboten angsal. Ketinggalipun sae ta. Niatipun nggih sae. Tapi mboten enten contone. Mboten enten dalile. Rasulullah mboten ngulang ngoten. Salat Isya nggih namung sekawan. Nek kepengin salat langkung kathah mangke salat dalu, salat sunah niku mboten napa-napa. Dados mengarang suatu ibadah yang tidak ada contoh, tidak ada dalil, maka nikulah yang disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Itu sesat. Maka dalam urusan ibadah kita tidak boleh menambah-nambah, mengarang-arang, karena itu memang dilarang. Sesuai dengan kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum dasar untuk semua ibadat itu adalah diharamkan kecuali yang diperintahkan, kecuali yang diajarkan. Nah sebaliknya, al-aslu fil adat atau fil muamalat, hukum dasar untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat non ibadah, muamalah biasa, itu al-ibahah, boleh. Illa ma dalat dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Sedunggalipun contoh apa amalan-amalan muamalah itu ya kados kita menika lelampahan kisah menika saged melampah, saged nganggo kendaraan. Kendaraan kita sama nggih napa? Sepeda, mobil, sepur, pesawat, kapal. Rasulullah nate numpak sepeda? Mboten nggih. Mboten nate. Kira-kira hukumipun numpak sepeda niku angsal apa mboten? Hukumipun numpak sepeda niku angsal. Wong niku Rasulullah mboten nate numpak sepeda, numpak sepur nggih mboten nate. Numpak mobil napa malih mobil dereng enten. Lah niku persoalan mboten persoalan ibadah. Niku persoalan muamalat. Nah, itu boleh, hukum dasarnya boleh. Kecuali yang dilarang. Makanan, mangan. Kinten iki Nabi Muhammad niku nate nedha salak napa nggih? Salak, sebenarnya salak. Nate napa mboten nedha salak? Teng Arab mboten enten salak. Napa malih teng khas teng daerah Jawa tapi teng Arab mboten enten. Lah, terus napa hukume salak niku? Halal mboten napa-napa. Selagi mboten enten larangan. Terus makanan napa kemawon niku hukumipun aslinipun halal. Kejaba sing dilarang. Nah, pakaian nggih ngoten. Pakaian batik misalipun. Nabi rumiyin pakai pakaian batik to mboten? Mboten wonten ngeten pabrik batik gitu. Nah niku. Terus napa bayar nganggo ATM nganggo e-banking. Saniki niku ngoten. Nah, niku termasuk al-adat, kebiasaan utawi aktivitas di luar peribadatan. Niku boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang ya. Terus berdasarkan hukum menika milanipun peringatan Maulid menika menawi berbau peribadatan yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah menika saenipun mboten usah dilampahi. Misalipun dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita malam harinya mengadakan
sholat apa, gitu ya. Membaca ini sekian kali dan sebagainya bersama-sama. Nah, gitu-gitu berbau ibadat. Maka kita sebaiknya tidak usah. Membaca sholawat boleh, tapi tidak usah pakai tata cara yang seolah-olah seperti ibadah. Jadi kalau sudah ada tata cara tertentu, jumlah tertentu, harus dengan syarat-syarat tertentu, nah itu sudah mirip ibadah. Terus ibadah itu adalah suatu hal yang pelaksanaannya biasanya ada tata cara tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang harus dipenuhi, ada syarat rukunnya. Nah, jangan sampai dalam memperingati itu kemudian berbau ibadah yang tidak ada contohnya, karena itu rawan terhadap apa yang disebut dengan al-muhdatsat, sesuatu hal yang tidak ada contohnya. Nanging menawi peringatan itu tadi berbau misalnya pengaosan kados mengatakan, ini kan persoalan bukan ibadah nih kan, bukan ibadah mahdhoh begitu ya. Ini biasa. Terus mereka biasa kemawon, angsal kemawon wong pengaosan. Sinau ya, sinau menika angsal kemawon mong dipun pasaken momen kalian bulan kelahiran Rasulullah Rabiul Awal, lajeng kita ngenget dumateng sejarah Nabi, menggali ajaran-ajaran Nabi supaya kita lebih fresh bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menika mboten napa-napa, mboten napa, tanpa harus di bulan Rabiul Awal. Terus mangke menawi enten ketentuan, jika harus dengan tata cara tertentu, waktu tertentu, nah itu tidak boleh. Ketika sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu, itu tidak boleh. Ya, kalau muamalah kan tidak ada ketentuan, kapan saja boleh. Tidak di bulan Rabiul Awal juga tidak apa-apa. Terus niku milanipun misalipun Muhammadiyah nggih kados mekaten mboten napa-napa. Nah, dalam rangka mengenang kembali Rasulullah untuk menambah wawasan terhadap sirah nabawiyah termasuk ajaran-ajarannya, kita kemudian mengadakan acara pengajian atau kajian semacam ini. Maos Al-Qur'an khataman nggih mboten napa-napa maos Al-Qur'an. Kan dipun angsalaken to. Nggih sae kemawon mboten napa-napa. Tapi kemudian menawi bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada contohnya, yaitu sebaiknya dihindari. Kalau kita memang tidak bisa memastikan bahwa bacaan-bacaan itu memang syar'iyah atau dibenarkan secara agama. Terus yang terakhir tentang masalah as-sholatu ala nabi. Sholawat nabi niku pancen dipun perintahaken. Dados ampun ngantos kita alergi terhadap sholawat. Setiap Jumat menika biasanipun khatib ngutip satu Al-Qur'an, ayat Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artosipun sak temene Allah, innallah dan para malaikat bersolawat terhadap Nabi Muhammad. Terus ya ayyuhalladzina amanu wahai wong-wong orang kang iman, shollu 'alaihi. Kalian semuanya hendaknya bersolawat kepada Nabi. Berarti apa artinya bersolawat itu? Solawat itu artinya adalah secara bahasa artinya berdoa. Solawat itu jamak saking solat. Jadi solat, kita solat menika artosipun kita berdoa kepada Allah. As-solawat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kita disuruh menjaga solat-solat kita termasuk solat wusta yaitu solat asar. Nah, as-sholatu ala nabi, as-sholawat ala nabi. Jadi sholawat nabi itu adalah berdoa untuk Rasulullah. Bukan meminta sesuatu dari Rasulullah, bukan. Tapi apa? Mendoakan Rasulullah. Caranya bagaimana ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sholli itu apa sih artinya? Nah, dalam ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Nabi. Maksudnya apa?
Dalam kitab-kitab tafsir, kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah memberi rahmat dan maghfirah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.